Kebohongan Kapolsek Baito soal uang damai dibongkar Kades Rokiman. Kepala Desa Rokiman mengungkapkan bahwa Kapolsek Baito terlibat dalam permintaan uang damai ke Supriyani, guru honorer yang dituduh pukul siswa. Rokiman merupakan Kepala Desa Wonua Raya, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Rokiman membongkar hal itu saat menyampaikan klarifikasi. Rokiman juga menjadi saksi yang dipanggil Polda untuk menyelidiki standar operasional prosedur (SOP) pengusutan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya, viral video memperlihatkan Rokiman memberikan klarifikasi tentang uang damai itu. Jumat, tanggal 1 November tahun 2024. Saat diperiksa Propam Polda Sulut, dia menjelaskan kebenaran uang damai 50 juta rupiah. Berdasarkan dua video beredar, Rokiman sempat menyampaikan dua pernyataan berbeda soal uang damai. Dalam video pertama, Rokiman memakai seragam dinas dan mengatakan uang damai itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. Akan tetapi, dalam video kedua, Rokiman mengklaim uang damai itu diinisiasi oleh dirinya sendiri. Kemudian, saat menyampaikan klarifikasinya di Polda Sulut, Rokiman mengatakan yang sebenarnya dimaksudnya adalah video pertama yang beredar. Dia menyebut, dalam video pertama, dirinya mengatakan yang sejujurnya tentang uang damai 50 juta rupiah. Kata Rokiman, uang itu diminta oleh Kanit Reskrim Polsek Baito dan disampaikan kepada Supriyani. Akan tetapi, Supriyani mengaku tidak bisa menyanggupinya, terlebih dia hanya seorang guru honorer. Rokiman juga menceritakan peristiwa di balik rekaman video kedua saat dirinya mengenakan jaket kulit coklat, yang beredar menjadi awal kebohongannya. Dia mengaku sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu dia diundang Camat Baito dalam pertemuan. Lalu, Rokiman menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah, ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali." Kepada saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan kepada Rokiman. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Pada saat itu Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim." Setelah mengungkapkan informasi sebenarnya tentang uang damai itu, Rokiman mengaku sangat lega. "Awalnya mungkin saya ini, tapi saya merasa lega usai memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya," katanya. Kades Wonua Raya diperiksa Propam imbas tawarkan uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani. Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman jalani pemeriksaan sebagai saksi di bidang profesi dan pengamanan kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra. Rokiman diperiksa terkait uang damai 50 juta rupiah dalam kasus Guru Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Kades Wonua Raya diperiksa di ruangan bidang Propam Polda Sultra pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Sebelumnya terdapat 6 personel polisi terdiri dari 3 personel Polres Konawe Selatan. 3 Polsek Baito telah menjalani pemeriksaan terkait uang damai 50 juta rupiah tersebut. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian membenarkan pemeriksaan Kepala Desa Wonua Raya tersebut. "Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani," ujar Is saat ditemui di ruangan kerjanya. Ia menambahkan pihaknya akan mengumumkan hasilnya setelah semua pihak yang terlibat dalam isu uang damai tersebut diperiksa dan dimintai klarifikasi. Sebelumnya beredar video viral pengakuan Kepala Desa, Kades Wonua Raya, Rokiman soal uang damai pada kasus guru honorer dituding menganiaya murid. Dalam video viral itu, Rokiman sebagai pemerintah desa berinisiatif untuk mencoba melakukan mediasi. Rokiman pun kemudian mencoba melakukan mediasi dengan cara diadakannya uang damai untuk mendamaikan guru dan orang tua murid yang merupakan polisi.
Kata Rokiman angka itu merupakan inisiatifnya dan mencoba menyampaikan kepada Supriyani. Terungkap sosok penyidik yang bujuk Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Jamin tak dijadikan tersangka. Guru honorer Supriyani menangis saat mendengarkan kesaksian Kepala Sekolah SDN 4 Baito, Sana Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Air mata Supriyani tak terbendung saat Sana Ali menceritakan soal detik-detik penetapan guru SD tersebut menjadi tersangka. Awalnya jaksa menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap. Besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu? Saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini. Coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Saat Sana Ali memberikan keterangan, Supriyani tak tahan tangis hingga mengeluarkan air mata. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024 siang. Selanjutnya pada tanggal 28 April tahun 2024, Guru Supriyani kembali dipanggil penyidik polisi. Supriyani pun lantas datang ke Polsek Baito sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Supriyani pun menjalani pemeriksaan mulai pukul 14.00 sampai 19.00 WITA. Esok harinya, tanggal 29 April tahun 2024, giliran guru Lilis dipanggil polisi. Setelahnya, giliran kepala sekolah yang dipanggil. Menurut Supriyani, Kepala Sekolah Sana Ali saat itu didatangi penyidik di rumahnya. Di situ, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya. Terus datang di rumah kita rundingan sama kepala sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya. Supaya ini masalah nggak berlanjut, kata Supriyani saat diwawancara eksklusif tribunsultra.com di kediamannya. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Hingga akhirnya Guru Supriyani pun ditahan selama sepekan sebelum perkara masuk persidangan. Kini Supriyani pun harus menjalani persidangan atas yang dituduhkan kepadanya. Diketahui Guru Supriyani telah menjalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kemudian sidang kedua agenda pembacaan eksepsi serta pemeriksaan saksi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, sidang ketiga digelar Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, beragenda pemeriksaan 8 saksi, termasuk saksi korban.